Halo, shalom rekan-rekan guru di Trimulya, apa kabarnya? Tetap sehat ya, sehat fisik dan juga sehat mental dan sehat rohani yang pasti. Semoga dengan adanya persekutuan ini kita bisa lebih diingatkan, disegarkan kembali dan tidak pernah menyerah ya dengan kondisi yang ada. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini, kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh benar-benar menjadi kekuatan, penyegaran Tuhan bagi kami semuanya yang sekarang ini melayani di dunia pendidikan. Biarlah firman-Mu boleh tetap menjadi terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Terima kasih, dan biarlah kami mengucap syukur untuk semua apa yang terjadi di belakang, dan kami juga mengucap syukur apa yang akan terjadi di depan, karena kami tahu Engkau berjalan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman-Mu pada kesempatan ini. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang Together We Can. Bersama kita bisa. Kita akan membaca bersama-sama satu bagian dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mungkin ini bagian firman yang sering sekali didengar, tetapi mari kesempatan kali ini kita mendengarkan kembali, kita baca dengan lebih perlahan, kita kunyah sedikit-sedikit dan kita dengarkan kembali apa sih yang Tuhan sampaikan. Kata-kata apa yang Tuhan ingatkan kepada kita pada kesempatan ini. Filipi 2 ayat 1 sampai 11, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dengan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah firman ini benar-benar boleh mengingatkan kita tentang dua hal, yaitu soal bersatu dan merendahkan diri. Tapi saya akan mengambil 3 hal penting yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang sehati sepikir, tentang kerendah hatian, dan tentang berpusat kepada Kristus. Nah, sebelum kita jauh membahas satu demi satu, mari kita sama-sama nonton satu buah video tentang angsa yang bermigrasi dari satu daerah di Eropa, yang biasanya musim dingin mereka akan bermigrasi mencari tempat yang lebih hangat untuk mereka bermultiplikasi ya, bertelur, lalu punya anak dan sebagainya, lalu nanti mereka akan kembali ke tempat mereka. Nah, yang menarik dari the geese that migrate gitu ya, yang moving dari one place to another place ini adalah mereka selalu terbang dalam satu posisi yang menarik, yaitu V position. Bentuknya itu V. Mengapa? Mari kita lihat penjelasannya dan juga maksudnya mengapa mereka terbang dengan bentuk seperti itu.
Ini adalah hikmat dari para angsa ya. Di saat ada pemimpin dari angsa ini yang lemah, yang kecapean, dia akan mundur ke belakang dan nanti ada angsa lain yang menggantikan. Lalu mereka selalu honking, memberikan suara-suara untuk encouragement, untuk menguatkan, ayo, mungkin gitu ya kalau bahasa manusianya. Lalu kalau misalnya ada angsa yang sakit atau terluka, mereka akan menunggu sampai angsa itu pulih dan mereka akan pergi lagi bersama-sama. Ya, bahkan kalau misalnya ada yang mati sekalipun, mereka akan tunggu sampai benar-benar mati dan mereka akan terbang bersama-sama. Wah. Kenapa kita nggak belajar dari para angsa ini, berdiri, menguatkan sesama lain, pakai talenta kemampuan kita untuk bekerja dalam satu tim? Cari formasi yang paling tepat. Inilah yang disebut sebagai wisdom of geese. Hikmat dari para angsa. Bapak Ibu, saya sangat suka video ini karena mengingatkan kita bahwa kita ini makhluk sosial. Kita ini tidak bisa sendiri. Kita ini harus bersama-sama, kerja bareng. Gitu ya. Waktu saya cari-cari kenapa sih angsa ini harus terbang dalam posisi V. Jadi ternyata katanya kalau yang V itu leadernya di depan itu dia bisa melihat apa yang terjadi di belakangnya. Jadi leadernya ini nggak terbang sendiri gitu. Dan yang di depannya bisa fokus melihat yang di depannya dan melihat leadernya. Jadi mereka akan terus bersama-sama dalam bentuk V ini dan nggak berantakan gitu bentuknya. Nah, saya jadi berpikir ya betul. Kita dalam posisi kita, dalam pelayanan kita harus cari formasi yang paling tepat untuk kita kerja bareng itu seperti apa. Tapi yang pertama, kita harus bisa jalan bareng, punya satu tujuan bersama-sama itu, punya hati dan pikiran yang sama. Bukan satu level ya, kalau satu level itu susah, nanti masuknya kasta lah apa dan sebagainya. No. Tuhan mengatakan sehati sepikir. Kalau di Alkitabnya dikatakan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau bahasa Sundanya ente pujian gitu ya. Dan saya mengambil 3 hal yang kita belajar soal kata sehati sepikir. Unity, kesatuan, konsisten, melakukan hal yang baik gitu ya, gak berubah-berubah gitu ya. Perubahan fleksibilitas perlu, tapi yang kita bahas adalah konsisten menjalankannya bersama-sama. Lalu interdependence, bukannya ada ketergantungan sesama lain. Saya juga merasa tergantung dengan dia juga tergantung dengan aku, yuk kita bareng-bareng bersama-sama. Nah, inilah rasa dan asa yang harus kita bangun bersama-sama di saat kita kerja bareng, apalagi dalam satu institusi Kristen. Lalu yang kedua, kerendah hatian. Ada satu quotes yang berkata bahwa kerendah hatian adalah kunci kesuksesan, bukan kerendah dirian. Karena kalau kerendah dirian bisa aja dia ujung-ujungnya jadi sombong atau bossy. Tapi kita bicara tentang kerendah hatian. Kita belajar dari seorang pribadi yang namanya Tuhan Yesus, yang dia merendahkan dirinya betul-betul sampai dia mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat gambar yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kita akan merayakan Paskah dan kita ingat
malam sebelum Yesus berdoa di Getsemani, dia melakukan satu kegiatan yang buat saya itu bukti bahwa dia adalah seorang pemimpin yang punya hati seorang hamba. Dia membasuh kaki semua muridnya, menyatakan bahwa dia Allah, tapi dia juga manusia. Dan dia menyerahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib untuk kita. Berapa banyak dari kita yang adalah seorang leader? Saya percaya bahwa semua dari kita adalah leader. Bukan soal kepala sekolah, bukan soal chaplain, atau bukan soal yayasan, tapi kita semuanya juga adalah leader yang punya hati seorang hamba. Yang bisa bilang kepada semua orang, kepada guru-gurunya, aku juga capek, aku juga lelah, tolong bantu aku. Aku juga salah, aku minta maaf. Kalau seorang Tuhan Yesus melakukan hal itu, kenapa kita harus kekeh? Yang kalau bahasa di Alkitab ini, Tuhan Yesus aja dia mengosongkan diri dan melepaskan dan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita nggak punya hak atas apapun dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Kekayaan, kepintaran, posisi, semuanya tidak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Tetapi kerendahan hatian kita, ketaatan kita, mau bekerja sama sehati sepikir, dan semuanya itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita semuanya? Apakah kita saling menguatkan? Apakah kita saling mengingatkan sama lain? Apakah kita ada reconciliation? Kalau misalnya kita salah, kita minta maaf dan sebagainya. Jujur bahwa selama pandemi ini saya sempat mengalami, mungkin dikatakan depresi ya, waktu awal-awal sih khususnya, karena tiba-tiba harus keluar dari office, nggak boleh ke kantor sama sekali, nggak boleh ketemu orang sama sekali. Lalu tiba-tiba tugas jadi banyak sekali gitu ya, tugas-tugas offline-nya dan sebagainya. Dan saya tipe orang yang ekstrovert, harus ketemu orang, tiba-tiba nggak boleh ketemu orang, gitu ya, sangat stres. Tetapi satu hal yang saya bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengirimkan begitu banyak orang, begitu banyak kolega, begitu banyak teman, keluarga yang mendukung saya dan membangun saya kembali dan nggak sampai terpuruk gitu, depresi berlama-lama. Dan buat saya itu yang Tuhan lakukan. God is so good all the time is God so good. Dan saya merasa disinilah titik yang namanya kerja bareng, teamwork itu adalah di saat ada tekanan, ada masalah, ada satu kondisi. Disitulah kita bisa lihat apakah kita selfish, memikirkan diri sendiri, atau kita bisa melakukan untuk orang lain. Dan orang lain juga ternyata melakukan untuk orang lain. Nah, kita kerja bareng-bareng nih ternyata. Nah, disitulah kita bisa melihat kita punya kerendah hatian gak untuk bisa melayani orang lain. Selain yang pertama tadi sehati sepikir, lalu yang kedua kerendah hatian, yang hal ketiga yang terpenting, bahwa kita tetap fokus sama Tuhan. Di tengah kondisi pandemik seperti ini sangat mudah buat kita lost fokus, salah fokus gitu ya, salfok. Karena apa? Karena kita akan terpusat sama problem kita. Kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, kehilangan sanak saudara yang mungkin kena COVID. Banyak sekali kehilangan yang selama COVID ini terjadi. Dan kita mulai bertanya, Tuhan di mana? Tuhan kok mengizinkan? Tuhan kok begini? Nah, tetapi coba kita balik pertanyaannya. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Tuhan, saya udah hampir kehilangan harapan. Bantu saya, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, mari kita pusatkan kepada Kristus. Di sini dikatakan bahwa semua yang ada di atas bumi, di bawah bumi, biarlah kita bertekuk lutut dan tetap
tetap memuji menyembahnya. Karena kita semua percaya, bukan Bapak Ibu, di semua kondisi apapun yang terjadi saat ini, Tuhan masih pegang kendali. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir soal politik apa dan sebagainya di belakangnya. God knows it. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita tetap fokus sama Tuhan. Ya, baca firman Tuhan, biblical understanding kita bagaimana, terus tumbuh kembangkan. Komunitas, di sini ada satu yang baik, komunitas. Kita perlu komunitas. Jangan berdiri sendiri, jangan bilang I can do it by myself. Enggak, kita perlu orang-orang sekitar kita. Kita perlu tetap memuji menyembahnya, kita perlu spiritual exercises. Kita perlu berdoa, kita perlu berdiam diri dengan semua keriuhan, kegaduhan yang ada di kiri kanan kita. Kita perlu keep silent. Saya belajar selama pandemi ini, saya dihajar dan diajar oleh Tuhan untuk punya waktu diam. Jangan banyak ngomong, diam. Ya, jangan lupa tetap beribadah dan lihat Bapak Ibu yang terpenting. In the middle of a life storm, tetap fokus sama Tuhan. Karena Dia yang tahu masa depan kita. Karena Dia yang tahu apa yang terjadi di depan kita. Ya, so Bapak Ibu, 3 hal ini: sehati sepikir, kerendah hatian, berpusat kepada Kristus. 3 hal ini kita diingatkan dengan perjalanan para angsa-angsa ini. The keys wisdom. Mereka tetap fokus sama tujuan mereka. Mereka lihat leaders mereka di depan. Di saat leaders mereka capek dan sebagainya, ada orang yang backup. Leadersnya take a break dulu di belakang. Di saat ada yang sakit sekalipun, take a break dulu. Tunggu sampai mereka pulih, kita terbang lagi bareng-bareng. Di saat ada yang lemah, mereka bersuara menguatkan, ayo kita bisa, ayo kita bisa, ayo kita bisa. Dan selalu lihat kiri kanan, bareng-bareng bersama-sama. Kalau misalnya angsa aja bisa, kita yang adalah gambar dan rupa Allah, kita tetap harus bisa melihat fokusnya kepada Tuhan. Semoga itu menguatkan kita semuanya pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Never give up, ya. Dan sebagai penutup saya mengambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9. Jika 2 orang bekerja sama akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada 1 orang saja tapi bekerja 2 kali. Karena berdua dapat mencapai hasil yang lebih baik. Berdua aja bisa, apalagi bertiga, berempat, berlima, bahkan 1 tim yang ada sekarang, baik di TK, di SD, SMP, SMA. We can make it. We can do it. As long as we focus in our Creator, Jesus Christ. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini Kau mengingatkan kami, Engkau selalu ada bersama kami. Kau yang pegang kendali atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami diingatkan selalu ya Tuhan, untuk tetap sehati sepikir, tetap punya kerendahan hati, dan tetap fokus sama Tuhan dalam mengerjakan segala apapun pelayanan kami di sekolah Trimulya. Dan sekali lagi, jangan ada di antara kami Tuhan yang mengambil puji-pujian untuk diri kami. Tapi biarlah segala puji-pujian hanya untuk satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu melindungi kami, beserta dengan kami. Dan biarlah kami juga boleh berbagi damai sukacita itu kepada orang-orang sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami yang tercinta Trimulya ke dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan terus semangat. Salam sehat.